Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum ibadah kita akan mulai, baiklah kita ambil waktu saat untuk bersaat teduh. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat yang pertama. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kekuatan dan keberanian kepada kami untuk memberitakan dan menyatakan Injil kesukaan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami jangan menyimpang dari kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu, dalam anak-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam Ulangan 31 ayat yang 14 sampai dengan 22. Ulangan
31 ayat 14 sampai 22 yang berbunyi, "Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan dapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan menista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah epistel bagi kita minggu ini. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 174 ayat yang pertama. Sampuran rea ipehamu pardosai sayo loma pursia aide Tuhan sorangan si tutut hamu lijon dewatamu. Sebelum kita memohon ampun kepada Tuhan, baiklah kita bersama-sama merenungkan segala dosa yang telah kita perbuat di hari-hari yang lalu hingga saat ini.
Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru berkat kasih setia anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat yang pertama. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, dalam hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Ku ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan bagi kita minggu ini. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu itu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat yang ketiga. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini.
Mari, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serapim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, di pagi hari yang indah yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bersyukur, berterima kasih atas hari ini. Dan satu hari ini yang Kau berikan kepada kami, akan kami mulai beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dari rumah kami masing-masing. Untuk itu ya Bapa, pada saat ini hati dan pikiran kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu sebagai bekal di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam kegeramannya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu kantate ini kita mau diajak atau diberikan kekuatan di dalam menghadapi segala sesuatu melalui surat
yang dituliskan oleh Yohanes di Pulau Patmos, di mana dia mendengar, di mana dia melihat akan sesuatu hal bagaimana Allah berkarya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Secara khusus Bapak Ibu sekalian, pada saat ini dikatakan dia mendengar. Mendengar apa? Mendengar suatu hal. Hal yaitu bahwa pendakwa di dunia ini yang kita kenal dengan iblis terus bekerja siang dan malam. Si pendakwa tidak dibatasi waktu, bahwa dia akan mendakwa, bahwa dia akan menyesatkan kita, bahwa dia akan membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak benar, tidak ditentukan oleh waktu. Baik itu siang, baik itu sore, maupun malam hari, si pendakwa atau si iblis itu terus menggoda kita dalam kehidupan ini. Itu yang dia dengar pertama, suara orang-orang yang bersuara sewaktu dia di Pulau Patmos. Tetapi yang paling indah dalam suara yang dia dengar, itu juga dinyatakan bahwa Allah itu turun ke dunia ini untuk menyelamatkan dan menolong kita yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita mengalahkan iblis itu? Bagaimana kita mengalahkan pendakwa itu? Bukan dengan berbagai macam rumus, bukan berbagai macam teori, bukan dengan berbaca segala macam pendapat tokoh-tokoh, tetapi dikatakan bahwa iblis itu dapat dikalahkan dengan 3 hal. Yang pertama, dikatakan bahwa iblis itu dapat dikalahkan dengan darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah ini hanya sekali tercurah, sekali untuk selama-lamanya. Darahnya yang tercurah di Bukit Kalparin atau di Bukit Golgata, tercurah untuk menyelamatkan kita, mengalahkan iblis, mengalahkan penyesat, mengalahkan godaan-godaan kedagingan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, suara yang dia dengar, suara gemuruh, suara sorak-sorai itu mengatakan bagaimana mengalahkan iblis dengan kuasa anak domba Allah. Darah Kristus itu dengan jelas dikatakan oleh Paulus, kalau kita baca dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, bahwa dikatakan dosa itu menebus kita. Darah anak domba itu yang tercurah tersebut menebus kita dari kuasa dosa. Itu dengan jelas dikatakan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Tidak hanya menebus kita, tetapi dikatakan juga darah Kristus itu menyelamatkan kita, membuat yang jauh menjadi dekat. Darah Kristus itu bukan memisahkan kita, tapi darah Kristus itu lebih mempererat hubungan kita dengan sesama manusia. Firman Allah juga itu berkata, yang jauh menjadi dekat karena darah Kristus yang mendekatkan kita. Itu dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 13. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Fungsi dan darah anak domba Allah itu adalah juga menyucikan kita, membersihkan kita
dari segala sesuatu yang kotor, yang bernoda, yang berdosa, yang kita lakukan selama ini. Itu cara mengalahkan Allah. Dan itu yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 9, bahwa darah Kristus itu menyucikan kita dari dosa-dosa dan segala sesuatu yang menghimpit, menghambat segala sesuatu yang indah yang kita terima dari Tuhan. Itu dikatakan oleh firman Allah yang didengar oleh Yohanes. Jadi kita mengalahkan pendakwa, mengalahkan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Yang pertama adalah dengan darah Kristus yang sudah tercurah di bukit Golgota. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana juga kita boleh mengalahkan iblis itu? Bagaimana kita boleh mengalahkan pendakwa itu? Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kita diminta menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita bersaksi bahwa Kristus adalah jalan satu-satunya untuk sampai ke rumah Bapa. Bahwa Kristus itu adalah juru selamat kita. Bahwa Kristus itu adalah penolong kita. Itu yang kita saksikan. Itu yang kita kumandangkan. Itu yang kita sampaikan kepada setiap orang. Bersaksi kepada setiap orang. Dimanapun kita berada, kita harus bersaksi bahwa Kristus itu harus diwartakan dalam kehidupan kita. Kalau Anda seorang pelajar, maka tunjukkanlah bahwa engkau adalah saksi Kristus. Kalau Anda seorang mahasiswa, tunjukkanlah bahwa dirimu adalah saksi-saksi Kristus sesuai dengan keberadaanmu. Jika engkau seorang pekerja, tunjukkanlah engkau adalah sebagai umat Allah. Bersaksi dengan tutur kata, bersaksi dengan perbuatan. Jika engkau juga sebagai ibu bapa, dimanapun engkau berada, bersaksilah engkau bahwa engkau adalah orang Kristen, sehingga orang lain tahu bahwa Kristus itu juru selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bersaksi ini tentu ada tantangan, tentu ada rintangan. Kita jangan beranggapan kalau kita bersaksi tentang Kristus maka tidak ada tantangan, maka tidak ada cobaan, maka tidak ada rintangan. Bersaksi untuk Kristus, maka kita harus siap menghadapi segala tantangan dan cobaan tersebut. Dengan jelas dikatakan oleh firman ini, untuk mengalahkan iblis itu, kita tidak harus takut untuk kehilangan nyawa kita. Itu dengan jelas dikatakan di ayat yang ke-11, bahwa kita bersaksi mampu mengorbankan perasaan, mengorbankan yang kita banggakan, dan mengorbankan nyawa kita untuk Kristus. Itulah bersaksi yang mau dikatakan mengalahkan iblis itu, mengalahkan pendakwa-pendakwa yang bekerja siang dan malam. Kalau kita bersaksi tidak mau merelakan berkorban akan sesuatu hal, maka bagaimana kita bisa mungkin mewartakan Kristus itu dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin kita bersaksi kepada Kristus kalau waktu saja kita tidak berikan kepada Tuhan? Kita berhitung waktu yang sudah diberikan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Kita katakan kita tidak punya waktu, kita tidak punya kekuatan,
kita tidak punya kemampuan, kami ini serba miskin dalam segala sesuatunya. Bagaimana mungkin waktu yang terbatas kita mampu mengalahkan iblis? Bagaimana mungkin jika kita selalu berhitung-hitung untuk mewartakan Kristus, mampu mengalahkan pendakwa-pendakwa atau yang si jahat? Karena itu dikatakan oleh firman Allah pada saat ini, di ayat yang ke-10 dikatakan, sampai ke dalam maut yang terdalam, kita harus mampu mengalahkan si jahat atau si pendakwa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita itu bersaksi, maka itu juga mau menyatakan bahwa Kristus itu adalah jalan satu-satunya untuk ke surga. Dan inilah yang dikatakan, inilah yang mau kita wartakan, inilah yang harus kita kumandangkan, inilah yang harus kita nyanyikan dengan minggu kita, minggu kantate ini. Dan renungan untuk kita Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa kita mempercayai kuasa darah Kristus? Apakah kita mau menjadi saksi-saksi Kristus? Dan maukah kita menjadi saksi Kristus yang berkorban di dalam segala sesuatunya? Karena banyak cerita-cerita yang kita dengar bagaimana saksi-saksi Kristus itu harus mengalami penganiayaan, tetapi dimuliakan pada saatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kita diminta menyanyikan nyanyian yang baru, bersaksi dan berkorban untuk kemuliaan Allah. Adakah yang sudah kita korbankan? Adakah yang sudah kita berikan yang paling kita banggakan kepada Kristus? Adakah sesuatu yang paling indah yang sudah kita berikan kepada Kristus? Atau kita bersaksi hanya memberikan sisa-sisa waktu kita, memberikan sisa-sisa yang ada kita miliki? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin masih ingat salah satu syair lagu dari kidung jemaat kita yang bernyanyi, yang berisi syairnya kira-kira seperti ini. O darah anak domba Allah, yang menyucikan kita, yang menyelamatkan kita, yang memampukan kita dalam kehidupan ini. Jadilah saksi-saksi Kristus di dalam kehidupanmu, supaya nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Kami diingatkan kembali akan apa yang didengar oleh Yohanes di Pulau Patmos. Diwartakan kepada kami, diingatkan kembali kepada kami, bahwa darah Kristus yang menyelamatkan kami, darah Kristus yang menganjurkan, membawa kami untuk bersaksi, darah Kristus yang sudah tercurah, mengajari kami untuk berkorban untuk kemuliaan. Ya Allah Bapa, pada saat ini juga, biarkanlah kiranya Roh Kudus-Mu yang lebih menerangi, memampukan kami mengerti akan firman-Mu ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kembali lagi kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 260 ayat yang keempat.
aku harta dotang oluaki nang toniku nang pepa mataku upasa hatu tanganai upasa hatu tanganai. Firman Tuhan untuk mengantarkan pengumpulan persembahan kita diambil dari 1 Tawari 29 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kita memberikan persembahan. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang
terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya.